Jalan intinya ada dua. Ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah. Nah, di Al-Fatihah ayat ke-7, jalan yang benar itu adalah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in tariqun wa tariqul jannah al-'ilm. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul 'ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd. Kepada DKM Masjid Gelora Indah Purwokerto yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, santriwan santriwati yang saya hormati, jamaah hadirin salat maghrib berjamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk mempertemukan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan seluruh apa yang nanti akan kita dengarkan bersama mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan menjadi taufik, akan menjadi kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswah hasanah yang sudah membawa umat manusia, khususnya umat Islam, minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Islam yang siap untuk diajak dengan ajaran Nabi Muhammad SAW keluar daripada kejahiliahan, masuk kepada dinul Islam yang terang benderang. Allahumma amin. Dan bagaimana caranya agar kita bisa senantiasa berada di jalan hidayah, di jalan Islam? Di setiap sholat kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Inilah inti daripada sholat kita, bahwa setiap hari lebih dari 27 kali, mungkin kalau tambah sunnah-sunnahnya lebih banyak, di setiap rakaat sholat kita wajib meminta kepada Allah Taala. Kita minta petunjuk, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Lah, bagaimana caranya? Kalau kita di dalam sholat kok meminta petunjuk kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, tapi setelah sholat kita tidak mau mencari atau menelusuri jalan yang lurus
lurus itu seperti apa? Sebenarnya mungkin bisa dikatakan baru ngomong doang, baru minta doang, tapi secara aplikasinya, secara perilakunya belum menunjukkan kita orang-orang yang ingin mendapatkan jalan yang lurus, kemudian senantiasa berjalan di jalan yang lurus. Karena intinya shiratal mustaqim bukan hanya ketika sudah menemukan jalan yang lurus kemudian cuma ngerti doang, tidak seperti itu. Tapi sampai akhir hayat kita harus berada di jalan yang lurus. Maka nyambung dari materi yang kemarin yang disampaikan bahwa Allah SWT memberikan kelebihan kepada manusia berupa akal. Akal yang nanti akan menguasai jiwa, maka akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena dengan kemampuan akal, manusia mampu mempertimbangkan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, bisa memfilter, bisa menyaring, bisa mempertimbangkan, bahkan nanti bisa memilih dan melakukan mana yang baik dan benar buat dirinya, dan mana yang tidak baik dan tidak benar untuk diri dan orang-orang sekitarnya. Inilah fungsinya nanti. Di sini kita duduk sejenak untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan dan dipelajari bersama, agar nanti menjadi wasilah hidayah. Karena Allah SWT sudah memberikan petunjuk kepada jiwa-jiwa manusia tadi yang mau mensucikan jiwanya dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai hudan dan sebagai bayyinah serta sebagai furqan. Inilah fungsi Al-Quran. Lalu bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Petunjuk untuk apa? Dan insya Allah malam hari ini kita akan pelajari bersama bagaimana kita insya Allah menjadi manusia-manusia yang terpilih untuk menggunakan potensi akalnya untuk mempelajari hudan tadi, mempelajari petunjuk berupa Al-Quran, sehingga petunjuk tadi memberikan penerangan kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana kita akan melangkah. Tentunya sebagai umat Islam kita harus melangkah sesuai dengan ajaran Allah SWT. Maka nanti manusia di dalam kehidupannya, walaupun sudah ada petunjuk kepada jalan shiratal mustaqim, tapi nanti manusia karena kurang menggunakan potensi akalnya, sehingga manusia tadi ada yang memilih jalan yang salah. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti kita tuntas membahas bagaimana petunjuk Al-Quran memberikan jalan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk meniti jalan yang lurus. Karena setiap sholat kita senantiasa berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini surat yang wajib dibaca setiap sholat. Nah, bagaimana kandungan tadi surat Al-Fatihah di ayat ke-7? Nah, insya Allah kita akan bahas bahwa Allah SWT sudah menjelaskan kepada manusia nanti diberi jalan yang intinya jalan ini hanya ada dua, tapi dalam prakteknya nanti Allah memberikan 3 jalan sebagai pilihan kepada manusia. Nah, bagaimana kita akan memilih jalan yang benar atau yang salah? Nanti tergantung potensi akalnya. Ketika akal sudah dikuasai oleh hawa kemarin, pasti kita tidak bisa menentukan jalan mana yang nanti akan menemui keselamatan. Karena hanya keinginan-keinginannya yang akan dipenuhi. Tapi kalau jiwa kita sudah dikuasai
menguasai atau sudah ada akal yang mampu memfilter, menyaring, mempertimbangkan, nanti kita bisa memilih antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Jadi kita akan bahas kandungan surat Al-Fatihah, khususnya di surat tadi Ihdinas Shiratal Mustaqim di ayat ke-6 dan ke-7 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya. Hanya tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Allah SWT menerangkan seperti apa jalan yang lurus yang kita minta. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ini jalan yang lurus yang diminta oleh kita. Bagaimana penjelasannya? Seperti apa jalannya orang-orang yang diberi nikmat? Nah, nanti kita akan jelaskan. Nanti kita akan bisa memilih. Kemudian jalan yang kedua, khairil maghdubi, jalan orang-orang yang dimurkai. Kemudian jalan yang ketiga adalah waladhdallin, jalan orang-orang yang tersesat. Ya, jadi seperti ini. Kita coba tulis biar lebih jelas. Nah, tadi ya dari akal manusia tadi akan ketika akal digunakan maka dia akan mampu ya menemukan jalan. Ya, ini untuk jalan itu semua likulli syai'in thariqan wa thariqul jannah al-ilmu ya. Maka jalan ini atau akal ini ya itu untuk bisa digunakan harus dengan ilmu. Nanti ilmu ini yang akan menunjukkan jalan. Jalan itu ada dua. Nah, jalan intinya ada dua. Ada jalan yang benar dan ada jalan yang salah. Nah, di Al-Fatihah ayat ke-7, jalan yang benar itu adalah shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Di sini yang lurus. Nah, jalan yang salah itu dibagi dua. Nah, satu di sini yaitu jalan yang dimurkai atau dibenci, ya. Ada yang kalimatnya dibenci sama. Kemudian yang ke selanjutnya jalan yang salah adalah jalan yang tersesat. Nah ini intinya jalan ada dua, ada yang benar, ada yang salah. Di Al-Fatihah surat ke-7 berbicara tentang jalan. Ihdinas Shiratal Mustaqim, yang petunjuki kami jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim itu seperti jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jalan yang lurus ini adalah ciri-cirinya. Ciri-cirinya pertama, jalannya orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat. Nah, kira-kira seperti apa jalannya orang-orang yang diberi nikmat? Apakah yang dimaksud jalan orang-orang yang diberi nikmat itu yang enak-enak, yang senang-senang? Nikmat menurut kita apa menurut Allah? Jadi kalau kita sholat, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Gambaran kita siapa? Jalannya siapa? Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Maka Allah jawab di surat An-Nisa. An-Nisa ayat ke-69 ya. Coba kita cek jalannya siapa, jalan orang yang diberi nikmat. Surat 4, surat An-Nisa ayat ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi siapa jalannya orang yang diberi nikmat? Wan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ternyata orang yang paling diberikan nikmat oleh Allah menurut Allah itu 4 golongan tadi. Wan nabiyina wasiddiqina wasyuhada wassolihin. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Inilah jalan yang kita minta setiap sholat. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang para nabi, jalan yang para siddiqin, jalan yang para syuhada, dan jalan yang para sholihin. Sebenarnya seperti itu yang kita minta. Cuma kalau kita tidak ngerti maksudnya, ya mungkin ya nggak berpikir sampai ke sana. Padahal setiap sholat itu kita minta itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Tadi, jadi jalannya yang lurus, jalan yang lurus, ini jalan orang yang diberi nikmat ini para nabi, ya, para nabi, para siddiqin, pecinta kebenaran, para syuhada, orang yang syahid di jalan Allah memperjuangkan Islam, dan kepada para sholihin, orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dalam rangka apa para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin? Dalam rangka memperjuangkan kebenaran, dalam rangka memperjuangkan Islam. Maka ciri-ciri jalan yang lurus, jalan yang benar, itu kita harus benar-benar siap menerima Islam. Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, semuanya berjibaku di dalam memperjuangkan Islam, di dalam menjalankan ajaran Islam. Maka ciri-ciri jalan yang lurus adalah mampu menerima Islam secara totalitas. Islam yang totalitas, ya, atau kafah bahasa Arabnya, yang sempurna, kafah. Ya. Al-Quran surat 108, coba dibuka. 2 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. 8. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, ya. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalannya orang Islam yang mampu totalitas di dalam Islam, mampu menjalankan Islam secara kafah. Inilah sebenarnya yang setiap saat kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Yaitu jalannya orang-orang yang menjalankan Islam secara sempurna, secara totalitas. Kenapa? Kalau tidak kafah, kalau tidak seutuhnya di dalam menjalankan Islam, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak menjalankan Islam secara totalitas, berarti dia mengikuti langkah-langkah setan. Cuma ada 2 pilihan. Mau kafah di dalam menjalankan Islam, mau sebenar-benarnya di dalam menjalankan Islam, atau setengah-setengah, atau pilih-pilih di dalam menjalankan Islam. Maka yang setengah-setengah, yang memilih di dalam menjalankan Islam, itu pasti masuk ke dalam jebakan-jebakan setan, khutuwatis syaitan. Maka yang kedua, ada jalan yang salah. Kalau tidak seperti ini, pasti terjebak kepada langkah-langkah setan, yaitu menjadi jalan yang salah. Bagaimana ciri-cirinya jalan yang salah? Jalan yang salah dibagi 2. Yang pertama, khairil mahdub
dimurkai kok tersesat, tapi sama-sama salah. Bedanya apa? Yang ini dimurkai, yang ini tersesat, tapi masuk ke kelompok yang salah. Orang yang dimurkai, dibenci, ciri-cirinya ya, kita kenali kelompok-kelompok ini dengan ciri-cirinya. Al-Quran menjelaskan ketika orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kenapa? Karena dia sebenarnya tahu kebenaran. Ini bedanya. Dia itu paham banget dengan Islam, dia itu paham banget dengan jalan yang benar, tetapi karena dirinya egois atau hawa-hawanya, atau karena sesuatu hal, dia tidak mau menjalankan kebenaran. Jadi ciri-cirinya orang yang dimurkai justru bukan orang yang tidak tahu apa-apa tentang kebenaran. Justru di sini adalah orang-orang yang paham betul dengan kebenaran, orang-orang yang ngerti tentang Islam, orang-orang yang pandai bahkan mungkin di dalam Islam, tapi tidak mau menjalankan kebenaran. Makanya Allah benci, Allah murkai. Nah, ini jadi ciri-cirinya ini mengetahui kebenaran, ya, tetapi tidak mau menjalankan kebenaran, tidak mau karena hawa-hawanya menjalankan kebenaran. Nah, kenapa tidak mau menjalankan kebenaran? Karena tadi hawa-hawanya lebih mendominasi, sehingga dia memilih mana yang cocok buat dirinya, mana yang menguntungkan dirinya, mana yang enak ajaran Islam dia laksanakan, yang tidak enak, yang tidak suka dia atau yang tidak menguntungkan bagi dirinya dia tidak mau. Berarti orang yang dimurkai justru orang-orang yang memilih-milih agama Islam atau memilih-milih di dalam ajaran Islam, atau dalam tafsir lain orang yang dimurkai ini kelompok Yahudi. Karena Yahudi mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Jadi Yahudi bukan tidak tahu kebenaran, tapi dia tahu kebenaran tapi tidak mau menjalankan kebenaran. Atau orang Islam yang masih memilih-milih mana yang menguntungkan dirinya dia kerjakan, mana yang dia suka dia kerjakan, karena dia lebih memilih hawa-hawanya daripada dia menjalankan Islam secara totalitas. Maka di sini ciri yang kedua adalah orang yang memilih-milih atau setengah-setengah di dalam ajaran Islam, atau setengah-setengah. Surat 4 An-Nisa ayat 150 sampai 151. Justru ini tergolong orang-orang yang dibenci oleh Allah SWT. Coba kita cek surat An-Nisa ya, ayat 150 sampai 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.